Allah kalau ingin membukakan ma'rifat kepada seorang hamba, maka Allah tidak memandang hambanya sedang beramal atau tidak beramal. Allah kalau ingin ngangkat orang jadi wali, gak dipandang dia sedang ngapain. Emang dari sononya udah jadi wali. Terus kalau Allah memberikan ma'rifat kepada kita, pengetahuan atau pengalaman rohani, karena pengalaman rohani itu pemberian dari Allah, lalu ada orang merasa ini ada pemberian, lalu dia punya amalan, dia mengira pemberian itu karena amalan dia. Ada orang bertemu Nabi SAW dalam mimpinya, dia merasa dia bertemu Nabi karena banyak amalan sholawat. Apa pertanyaan beliau? Ini sebenarnya pertanyaan. Wal a'mal anta muhdiha ilaih. Amalan itu, anta itu sebenarnya a-nya double. A anta muhdiha ilaih. Apakah engkau yang memberikan hadiah kepadanya, atau itu hadiah darinya kepadamu? Jika engkau kegeeran merasa sholatmu adalah hadiah untuk Allah, sholawatmu hadiah untuk Rasulullah, aina ma tuhdihi ilaih, mana hadiahmu kepadanya? Padahal kamu bisa bersolawat dengan lisan yang Allah berikan kepadamu. Kamu bisa bersolawat dengan nama-nama yang mana nama itu Rasulullah yang mengajarkan kepada guru-gurumu. Engkau bisa bangun malam hari karena Allah membangunkanmu. Engkau bangun subuh hari karena Allah mengembalikan nyawamu. Engkau bisa berbagi harta karena harta itu Allah rezekikan kepadamu. Lalu manakah hadiahmu kepada Allah? Apakah pantas engkau mendapatkan atau meminta pahala dari amalanmu? Itu lanjutannya Bang Dik. Pantas nggak kita beli surga dengan sholat yang tidak khusyuk itu? Pantaskah kita kemudian merasa saya ketemu Rasulullah karena sholawat saya? Ada kok yang nggak begitu, cuma nonton YouTube langsung ketemu. Ya. Ada orang udah bertahun-tahun sholawat, nggak ketemu Nabi. Di saat dia wirid nggak ketemu Nabi, lalu dia tertidur dalam wiridnya, baru ketemu Nabi, belum sempat wirid. Allah lagi kasih tahu, kamu diberikan ini bukan karena wiridanmu, tapi wiridmu itu pertanda kamu akan diberikan warid ini. Warid itu adalah pemberian dari Allah, yaitu mimpi. Supaya engkau siap bertemu Rasulullah, maka disiapkan dengan sholawat. Jadi jangan dibalik. Kita ini dapat bertemu Nabi bukan karena sholawat. Allah itu persiapkan dulu si hamba ini biar pantas ketemu Nabi, dia harus sibuk dulu bersolawat supaya dirinya lebur dalam cahaya solawat, baru Rasulullah mendatanginya, baru pantas. Sebenarnya setiap orang bersolawat, solawatnya dijawab Rasulullah dan Rasulullah hadir. Tapi masalahnya dia baca solawat, kolbunya tidak hadir. Lalu bagaimana mungkin dia merasakan kehadiran Nabi? Jadi sekarang kita mendengar misalnya Habib Umar lagi sholawat melihat Rasul, itu sangat mungkin. Terus diejek oleh orang yang gak ketemu, itu mungkin juga karena dia gak ketemu. Yang ketemu cuma Habib Umar, karena Habib Umar merasakan kehadiran di kolbunya.